Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Nyata Haryadi Putra, biasa dipanggil Dimas. Saya dari NPM 24014010053. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai tugas ETS Bahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan terus berkembang serta digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu ada tantangan bahasa Indonesia di era Society 5.0. Yang pertama, cara berkomunikasi serta penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, itu melakukan komunikasi aktif dengan mengikuti perkembangan zaman, yaitu melalui sosial media. Lalu ada tetap menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI. Terus kejahatan berbahasa di Indonesia, contohnya seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, bullying, dan hate comment. Hal tersebut dapat merugikan diri kita ataupun orang lain. Selain itu, orang yang mendapat ujaran kebencian mentalnya juga akan ikut terserang. Upaya apa sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu menjaga etika kita saat menggunakan sosial media, baik dalam segi komen maupun menyatakan argumen. Lalu ada menyaring dan memahami terlebih dahulu untuk sebuah informasi agar tidak terjadinya penyebaran hoaks. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Lalu ada penggunaan bahasa formal. Penggunaan bahasa formal biasa dilakukan dalam situasi resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya saat menulis karya tulis ilmiah, surat lamaran, proposal, pidato, dan berbicara di forum resmi. Seberapa penting sih bahasa formal itu? Kalau menurut saya pribadi itu sangat penting ya. Hal tersebut dapat menunjukkan rasa saling menghormati dan menghargai. Lalu juga memudahkan kita dalam berkomunikasi dan memberi batasan antara situasi resmi maupun non-resmi. Lalu ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan, bahasa yang mampu mempersatukan berbagai macam perbedaan bahasa. Lalu bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional serta sebagai identitas negara itu sendiri. Lalu di sini ada unsur serapan bahasa Indonesia. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap, yaitu penulisan serta pengucapannya atau pelafalannya masih mengikuti cara asing atau awalnya. Contohnya force majeure, de facto gitu. Yang kedua ada unsur asing yang sudah disesuaikan, yaitu penulisan dan pelafalannya sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Lalu di sini saya menuliskan 3 syarat paragraf itu bisa disebut efektif. Yang pertama, kesatuan, yaitu semua kalimat terfokus pada gagasan utamanya. Lalu ada kepaduan, penjelasannya yaitu isi kalimat saling berkesinambungan, jadi saling terkait antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Lalu ada pengembangan, yaitu gagasan utama yang umumnya berada di kalimat pokok. Lalu bagaimana sih
kalimat itu bisa dibilang efektif. Nah, di sini saya menuliskan ada 7 unsur kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur pokok minimal subjek dan juga predikat. Lalu taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, yaitu EYD. Yang ketiga, menggunakan atau memilih diksi yang tepat. Yang keempat, struktur bahasa harus sepadan dengan jalan pikiran yang kritis dan logis serta sistematis. Lalu berikutnya yaitu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Lalu ada melakukan penekanan ide pokok, serta yang terakhir mengacu pada kehematan penggunaan kata. Di sini juga saya menjelaskan tentang menghindari plagiarisme pada penulisan ilmiah. Caranya yaitu pertama menggunakan teknik parafrase, yang kedua membuat daftar pustaka, tiga mengembangkan gaya penulisan sendiri, dan terakhir melakukan pengecekan dengan aplikasi. Lalu bagaimana sih urutan penulisan karya ilmiah itu sendiri? Yang pertama itu judul ya. Discover itu pertama judul, lalu abstrak, lalu dilanjut daftar isi, yang keempat kata pengantar, terus kelima pendahuluan, 6 tinjauan pustaka, 7 metode penelitian, 8 pembahasan, 9 hasil penelitian, 10 kesimpulan dan saran, lalu 11 ada daftar pustaka, serta yang terakhir yaitu lampiran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ragam bahasa. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.